Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, sidang sengketa ijazah Jokowi yang digelar Komisi Informasi Pusat atau KIP meninggalkan kontroversi lanjutan. Sukarelawan yang tergabung dalam Laskar Cinta Jokowi menuding Hakim Sidang Rospita Vici Paulin tidak netral dan merugikan kubu yang bersengketa. Karenanya mereka berencana melaporkan Rospita ke Badan Reserse Kriminal Polri. Sidang sengketa ijazah komisi menghadirkan pemohon dari kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis. Sedangkan pihak termohon terdiri dari badan publik, mulai Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum Pusat, DKI Jakarta hingga Kota Surakarta, serta Kepolisian Daerah Metro Jaya. Komisi Informasi Publik sidang hari ini kita ingin menegaskan menjadi jalan ketiga, yaitu jalan independen. Kita tidak pro kontra, tidak palsu atau asli, tapi lebih pada ingin membuktikan melalui Undang-Undang KIP, melalui Komisi Informasi Publik bahwa ada jalan yang lebih elegan, jalan yang lebih logis berbasis bukti, evidence based secara ilmiah, bahwa itu bisa dilacak apakah ijazah itu benar-benar asli atau tidak. Baik pemirsa, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi isu ijazah Jokowi yang tak kunjung tuntas agar memahami realitanya bersama para narasumber Dialog Prime sore hari ini. Di studio sudah hadir Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan Bara JP Bidang Pemerintahan Yogi Triwardana, dan melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung dengan perwakilan Aliansi Bongkar Ijazah Jokowi alias Bon Jovi, Syamsuddin Alimsyah. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Yogi dan Pak Syamsuddin. Pak Yogi saya tahan dulu, karena saya mau ke Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin, Bara JP jelas pembentukan dari 2013. Kalau saya boleh tahu informasi apa dasar pembentukan Bon Jovi ini, Pak Syamsuddin? Ya, sebenarnya sederhana saja gitu ya. Jadi sama yang ketika dipublikasi di beberapa media, dan setahu saya bahwa ini adalah bagian dari beberapa anak bangsa gitu ya. Ada jurnalis, jadi ada aktivis di situ, lalu kemudian ada karirnya juga adalah sebagai pengajar, sebagai dosen, untuk kemudian terpanggil di tengah hiruk pikuk ijazah Jokowi yang tidak berujung gitu ya. Di situ kemudian melihat bahwa kalau ada di kelompok lain itu kemudian melakukan penelitian langsung kepada ijazahnya, lalu kemudian di kelompok ini melakukan penelitian terhadap prosedur, apa iya benar pernah ada terbit ijazah, katakan seperti itu, atau tidak, atau kalaupun itu terbit, apakah terbitnya itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Itu harus dilihat pada posisinya. Maka sebenarnya di Bon Jovi ini lebih banyak melihat pada sisi administrasi, apakah itu dia ada, dan prosesnya lahir administrasi itu betul sesuai mekanisme atau tidak. Jadi dia tidak dalam posisi untuk menyatakan langsung apakah ini asli atau tidak. Dia akan melihat pada prosedurnya. Baik, Pak Syamsuddin, Senin kemarin sidang perdana KIP kalau tidak salah, apa hasilnya dan apa yang menjadi bahan pembuktian yang dibawa oleh tim Bon Jovi ke sidang Senin kemarin? Ya, perlu dipahami bahwa sidang di KIP gitu ya, Komisi Informasi Pusat, sebenarnya itu adalah sengketa informasi publik. Jadi sengketa itu di mana ketika teman-teman di dalamnya itu ada beberapa orang mengajukan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan akses informasi terhadap berkaitan dokumen yang menunjang, yang bisa dipercaya, bisa dibuktikan bahwa betul mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 itu Jokowi pernah melakukan atau mengenyam pendidikan di UGM. Itu poin pertama. Nah, hanya saja kemudian ketika melakukan akses dalam melakukan proses penelitian itu ada beberapa hambatan. Karena lembaga-lembaga yang seharusnya dimintai dokumen tersebut itu tidak memenuhi. Akhirnya kemudian pilihannya adalah tentu ada satu institusi yang disebut Komisi Informasi. Ini institusi dibentuk untuk melahirkan apakah benar-benar akses dokumen itu tidak bisa dipenuhi atau bisa. Nah, itulah kemudian harusnya kemudian dilakukan sengketa melalui di Komisi Informasi ini. Jadi sengketa kemarin itu adalah baru sidang pertama, sidang perdana gitu ya, untuk kemudian menguji apakah yang dimintakan oleh pemohon itu tidak dipenuhi oleh termohon, apa alasannya, apakah betul itu sudah memenuhi mekanisme. Misalnya, UGM tidak memenuhi permintaan yang dilakukan oleh penguji, apakah itu sudah dilakukan uji kompetensi atau uji konsekuensi atau tidak.
apakah betul itu bisa diverifikasi, dikecualikan atau tidak? Jangan-jangan itu seharusnya adalah dokumen publik yang bisa dibuka serta-merta karena otoritas itu berada di UGM, lalu kemudian dengan monopoli menyatakan saja bahwa ini tertutup. Oke. Sehingga kemudian ada satu institusi yang dibentuk. Sidang yang kemarin, Ketua Majelis Komisioner KIP mengatakan bahwa akan ada pembuktian lewat uji konsekuensi yang tadi Pak Samsudin katakan. Kalau memang tujuannya untuk membuktikan ini benar atau salah bagi masyarakat, tidak ada yang diuntungkan. Tapi pun kalau hasilnya benar atau tidak, apa yang kemudian Bon Jovi akan lakukan ke depan? Sorry Mas, jadi sidang kemarin sekali lagi adalah itu sidang perdana gitu ya. Sidang perdana bukan hanya UGM. Jadi yang digugat oleh Bon Jovi itu adalah ada UGM, ada Polda sendiri, ada KPU RI, ada KPU DKI, dan ada KPU Surakarta. Kenapa mereka ini diuji, mereka digugat? Karena selama ini kita tahu betul bahwa dokumen yang dipakai Jokowi mendaftar sebagai wali kota, calon wali kota di Solo, itu berarti adalah KPU Surakarta, calon gubernur DKI Jakarta berarti KPU DKI, dan calon presiden itu adalah KPU RI. Ijazah-ijazah digunakan ini adalah diklaim bahwa itu diterbitkan oleh UGM. Maka pihak UGM adalah dimintai sebagai institusi untuk menjelaskan apakah benar dokumen itu mereka keluarkan atau tidak. Baik. Nah, ketika proses akses itu tidak dipenuhi secara baik, maka pilihannya adalah mengajukan sengketa di Komisi Informasi Pusat sekarang ini. Gitu. Oke, kemudian pertanyaan yang muncul adalah ketika langkah ini diyakini bahwa KIP bisa membuktikan keaslian dari ijazah Jokowi palsu atau tidak, kita lihat nanti. Tapi saya tahan dulu Pak Samsudin, saya mau ke Pak Yogi. Ya. Pak Yogi, rasanya sebagai masyarakat umum ini terkait dengan gugatan demi gugatan oleh barisan-barisan yang memang bermunculan untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi ini asli atau tidak, nggak ada habisnya begitu ya. Ya. Apa yang kemudian Barajep tanggapi terkait hal ini? Ya, gini Mas. Jadi sebetulnya kan kalau kita flashback ini ke belakang, isu dan hinaan fitnah terhadap Pak Jokowi ini bukan hal baru. Sebelum beliau maju di Pilpres 2014, ini sudah mulai ada yang mau lakukan fitnah macam-macam. Lewat dulu pakai obor rakyat dan lain-lain lah. Nah, di menjelang 2022 itu ada juga tuduhan terkait ijazah ini. Nah, dan ini sudah ada putusan pengadilan, sudah ada yang ditetapkan terpidana dan lain-lain. Nah, setelah beliau tidak lagi menjadi presiden, muncul lagi fitnahan ini. Pak Jokowi dalam hal ini tidak mau menanggapi tadinya. Dia tidak mau menanggapi, ya biarkan sajalah. Toh siapa yang menuduh, siapa yang memfitnah, dia yang harus membuktikan. Kan begitu. Ini dalam prinsip hukum. Tapi ini seperti tidak ada henti-hentinya. Ini sudah menggelinding seolah-olah memang Pak Jokowi memalsukan ijazah dan lain-lain. Padahal sudah dikonfirmasi lah dengan otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut bahwa oh ini loh Pak Jokowi ini kuliah di kami, dia menyelesaikan studinya dan lain-lain, sudah dikonfirmasi ke universitas yang mengeluarkan ijazah ini. Tapi ini tetap aja. Nah, ini kami melihat ada 3 motif di sini. Yang pertama ini pasti ada motif politik. Motif politik, bagaimana secara politik ini mendowngrade, menjatuhkan kehormatan Pak Jokowi sehingga publik menilai bahwa Pak Jokowi ini tokoh yang tidak bisa dipercaya karena menggunakan ijazahnya palsu. Nah, motif yang kedua ya mencari sensasi, tentu saja kan, mencari sensasi supaya dilihat publik dan lain-lain. Motif ketiganya mungkin pembalasan atas hal-hal yang mungkin tidak sejalan lah dengan pemikiran Pak Jokowi. Apakah ini berarti langkah balas dendam? Kita tanya ke Pak Samsudin. Pak Samsudin, balas dendam apakah menjadi motif Anda di Bon Jovi ini melakukan gugatan kembali dan juga menjawab muatan politis yang disebutkan Pak Yogi, Pak Samsudin? Ya, pertama untuk balas dendam saya kira kalau orang yang punya nalar yang sehat tidak akan mungkin bisa membuktikan itu gitu ya, karena kami ini rakyat.
kami bukan politisi, kami bukan mantan kandidat presiden, bukan mantan relawan gitu ya. Jadi perlu dipahami untuk ke situ tidak ada sama sekali gitu. Itu yang harus clear. Saya justru menduga bahwa dalam posisi tertentu, saya khawatir justru teman-teman ini ketika ada seorang warga negara menggunakan haknya untuk berpartisipasi, itu kemudian skeptis diterjemahkan ini adalah bagian dari upaya untuk menjatuhkan moralitas, menjatuhkan martabat seseorang. Itu kan sesuatu yang keliru. Kalau kita memahami konstitusi kan jelas sekali. Kita semua ini warga negara berhak berpartisipasi untuk kemudian melakukan upaya-upaya untuk membenarkan bangsa ini gitu ya. Jadi saya kira harus tidak bisa juga kita langsung menjustifikasi ini untuk kemudian motif politik dan macam-macam gitu. Itu satu. Yang kedua, saya kira harus dipahami bahwa saya khawatirnya, saya pribadi ya gitu ya, saya khawatirnya ini justru diterjemahkan seolah-olah sama dengan kelompok yang lain gitu loh. Ini saya khawatirnya di situ. Pada posisi itu kemudian dinyatakan seolah-olah ini satu yang melakukan kecurangan. Sekali lagi, yang dilakukan Bon Jovi itu adalah administrasi. Tidak dalam pretensi untuk menyatakan asli dan palsu. Oke, Pak Samsudin, kalau kelompok lain memang tujuannya apa Pak Samsudin? Apakah mencari sensasi semata atau seperti apa? Terus apa yang dicari Bon Jovi kalau memang sebenarnya administrasinya sudah oke ataupun tidak begitu? Kalau bukan sensasi semata. Saya balik kepada teman-teman di studio gitu ya. Apakah Anda yakin bahwa sekarang ini sudah ada administrasi Jokowi yang dinyatakan valid? Kan tidak ada. Keputusan Barreskrim yang pada saat itu menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik tidak cukup? Oh sorry Mas, saya hadir dalam persidangan. Oke, saya hadir dalam persidangan di Komisi Informasi Perdana kemarin. Oke. Saya hadir di sana dan menyatakan bahwa, mohon maaf, 20 dokumen yang dimintakan oleh Bon Jovi tidak ada yang bisa diserahkan diperlihatkan oleh UGM. Termasuk salah satunya adalah pihak UGM tidak memiliki SOP, standar operasional bagaimana melakukan legalisir ijazah. Tapi apakah itu salah, bisa kita menjudge bahwa itu sudah palsu? Tidak, tidak mungkin. Itu adalah satu variabel yang harus dipenuhi saja untuk kemudian melahirkan kesimpulan gitu loh. Maka menjadi kewenangan dari hakim di Komisi Informasi, di Majelis Judisial Informasi itu adalah untuk menyatakan apakah yang disengketakan itu dia rahasia atau tidak. Kalau tidak rahasia makin mari dibuka gitu loh. Nah sekarang ini Komisi Informasi sudah memutuskan bahwa di sidang pertama memerintahkan, jadi ini perintah loh. UGM wajib membawa semua dokumen yang diminta. Dan prasyarat pertama adalah harus uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu Mas, Anda harus pahami bahwa uji konsekuensi itu adalah untuk memastikan apakah betul ini tertutup atau tidak. Dan tidak hanya serta-merta menjadi otoritas hanya oleh PPID UGM saja. Itu harus melibatkan pihak luar dan itu sudah diperintahkan. UGM sekarang ini bebannya berat loh. Diperintahkan hanya 2 minggu untuk kemudian dibawa ke Komisi Informasi. Jadi hati-hati dalam posisi itu gitu loh. Baik, Pak Samsudin, bagaimana Anda melihat jalannya sidang kemarin terkait dengan pemimpin sidang Ketua Majelis Hakim KIP dalam upaya untuk memenuhi unsur keadilan? Karena informasi terakhir teman-teman Pak Yogi dari Bara JP, Laskar Cinta Jokowi ini akan melaporkan Ketua Majelis Pengadilan KIP terkait dengan ketidakadilan itu. Kita akan jawab, tapi usai jeda berikut kita akan kembali setelah azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Pak Yogi di studio dan juga Pak Samsudin di sambungan Zoom. Pak Samsudin, saya tadi menyatakan bahwa kalau Anda mengikuti jalannya sidang, cukup memenuhi rasa keadilankah sehingga Laskar Cinta Jokowi ini tidak perlu melaporkan pimpinan sidang KIP ke polisi? Sorry, saya tidak berhubungan dengan Laskar, apa tadi namanya? Jokowi. Laskar Cinta Jokowi gitu ya. Kami berhubungan dengan pihak termohon, yaitu adalah UGM, Polda, KPU RI, KPU DKI, dan Solo gitu ya. Jadi untuk menilai apakah itu rasa keadilan, itu berada pada kami pemohon dan termohon gitu loh. Tidak dalam posisi untuk Laskar Cinta Jokowi, itu adalah hak mereka gitu ya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa dalam posisi untuk melaporkan itu harus dipahami. Ada mekanisme, terserah saja. Itu adalah otoritas mereka, apakah memilih Barreskrim dan macam-macam. Tapi kalau ini sekedar pengetahuan saja bahwa meskipun Komisi Informasi
pusat atau komisi informasi di daerah termasuk itu ya, bukan lembaga jadi dia sebenarnya adalah kuasi yudisial gitu ya, sebuah lembaga yang mirip dengan kerja-kerjanya, fungsi kewenangannya seperti lembaga pengadilan, tapi dia bukan bagian dari sistem peradilan. Maka kemudian kalau kita tahu kan hakim sebenarnya punya hak imunitas gitu ya, tapi harus dipahami dalam posisi itu kalau ada persoalan itu sebenarnya adalah ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya. Jadi tidak serta-merta langsung dibawa ke kepolisian. Saya khawatirnya jangan-jangan semua kita bicara pun seperti ini dilaporkan gitu loh, yang seolah-olah menjadikan secara singkat sebagai penggugat, Anda menilainya jalannya cukup netral atau tidak? Menilai netral dan tidak netral kita harus pahami aturannya, Mas. Aturannya itu ada pada Perki gitu. Jadi peraturan Komisi Informasi itu kan jelas sebenarnya di sana. Ada indikator yang dipakai. Jadi bagaimana mereka menangani satu sengketa itu ada di peraturan nomor 1 tahun 2013. Itu harus kita lihat di sana mekanismenya, apakah itu sesuai berjalan atau tidak. Itu harus kita lihat dalam posisi untuk proses terjadinya. Proses di majelisnya, apakah ada konflik of interest atau tidak, itu sebenarnya adalah penilaiannya ada di peraturan KPU. Jadi kalau tadi adalah prosedur gitu ya, ini adalah berada di kode etiknya, yaitu adalah peraturan nomor 3 tahun 2016. Itu harusnya dilihat pada posisi sana. Jadi jangan kemudian kita tarik tiba-tiba karena ini langsung mengancam ke sana. Saya khawatirnya gini loh. Ini kan sebenarnya khusus UGM ya, kita lihat bahwa kan ada, saya tadi sebut, ada KPU, ada UGM gitu ya, ada Polda. Nah, khusus untuk UGM itu tidak ada mediasi, langsung masuk adjudikasi. Nah, dalam posisi ini, itu artinya kan sebenarnya akan lahir putusan gitu ya. Jangan-jangan justru ini bagian menjadi ancaman laporan ini bagian yang mengganggu peradilan, itu harus dipahami juga gitu. Jadi banyak hal tafsir gitu ya, tapi sekali lagi, itu otoritas dia dan saya hanya berhubungan pada termohon gitu dengan KI pusat gitu ya, itu yang hanya di sisi posisinya. Baik, ke Pak Yogi. Pak Yogi, bagaimana posisi Bara JP terkait dengan rencana laporan Laskar Cinta Jokowi terhadap jalannya sidang gugatan yang disampaikan oleh Bon Jokowi ini? Ya, kalau kita Bara JP terhadap kawan-kawan tadi Laskar Cinta Jokowi yang menamakan diri Laskar Cinta Jokowi itu, jujur kita juga baru tahu ada nama itu, kita nggak kenal. Cuma kita melihat, ya ini mungkin adalah reaksi publik, ya, reaksi rakyat yang melihat bahwa, oh ini harus dikontrol juga dong. Masyarakat mengontrol bahwa ada di luar sana yang melihat proses ini. Ini kan kalau kita jujur, objek yang diteliti kawan-kawan yang hari ini dijadikan tersangka di Polda Metro Jaya itu kan adalah ijazah yang beredar di media-media sosial. Ya, ini yang mereka teliti, kemudian mereka akui sebagai itu ijazahnya Jokowi dan dilaporkan ke polisi. Padahal mereka belum pernah melihat ijazahnya Jokowi itu, tapi mereka melaporkan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah ini kan, sehingga di polisi pada itu di bulan April ya, kalau saya nggak salah. Nah, sehingga pihak Polda Metro memutuskan, wah ini udah nggak benar karena ijazah Pak Jokowi yang sebenarnya ada ini dan otentik. Nah, Pak Jokowi karena merasa kehormatannya terganggu, merasa direndahkan dan lain, melapor kembali. Nah, sehingga terjadilah dengan proses pemanggilan saksi dan lain-lain, terjadilah proses tersangka kepada beberapa kawan-kawan yang memprotes tersebut. Nah, khusus ke Komisi Informasi, harusnya dari awal kawan-kawan Pak Samsudin dan kawan-kawan ini melakukan ini. Meminta dulu, cari dulu ijazahnya dan lain-lain, diteliti dengan benar, apakah palsu atau tidak, baru nyatakan ke publik. Nah, lagi ngapain juga sebenarnya kan gitu loh. Kalau menurut saya kan apakah gitu. tidak semudah tinggal Pak Jokowi menunjukkan saja selesai begitu, Pak Bara JP? Iya. Pak Yogi? Kalau kan ini sebenarnya pendidikan politik ya, pendidikan hukum untuk kita masyarakat, seluruh masyarakat, bahwa yang menuduh, yang memfitnah itu dia yang harus membuktikan. Karena ini akan jadi presiden buruk nanti ke depan. Kalau misalnya, ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Karena prosesnya sudah masuk ke ranah hukum kan. Mereka melapor ke pihak Polda Metro. Nah, Pak Jokowi ya ikuti mekanisme hukum.
Ketika hukum yang meminta, dia akan menunjukkan. Tapi Baik. kalau kita main udah masuk ke ranah hukum, kemudian dia tampil ke publik menunjukkan, ya dia mengintervensi proses hukum. Baik, itu Pak namanya. Samsudin, apa yang Anda bantah terkait pernyataan Pak Yogi? Pertama, menjadi tidak etis untuk saya mengomentari kasus yang ditangani orang lain. Saya tidak pantas untuk mengomentari kasus yang ditangani Polda berkaitan dengan tersangka Roy Suryo. Karena pembahasan kita adalah bukan pada kasus yang ditangani Polda. Dalam posisi kami adalah Polda bagian termohon yang digugat karena ada akses informasi yang kami menganggap bahwa itu tidak maksimal dipenuhi. Dalam konteks itu, bahwa kemudian pernyataan tadi Bang Yogi menyebut bahwa harusnya kami melalui Komisi Informasi dulu baru mengungkap palsu atau tidak palsu, saya ingin mengklarifikasi sekali lagi bahwa tidak ada korelasi dalam proses kami ini melakukan penelitian adalah itu administrasi. Jadi jangan dikaitkan yang tersangka di Polda dengan yang ada di Komisi Informasi Publik. Ini harus kita harus memahami dalam konteksnya gitu ya. Dalam posisi itu. Dua hal yang berbeda. Lembaga penegakan hukum itu adalah di Polda dan lembaga sengketa informasi itu adalah di Komisi Informasi. Yang ada di Komisi Informasi sekarang ini adalah di mana ada institusi publik, institusi badan publik yang tidak memenuhi permintaan masyarakat terhadap dokumen tersebut. Apakah dokumen itu betul rahasia atau tidak? Kita tunggu saja putusannya di Komisi Informasi gitu loh. Karena di sana adalah proses yang disebut adalah proses persidangan. Meskipun sekali lagi Komisi Informasi adalah bukan lembaga peradilan. Itu harus clear di sana gitu ya. Itu harus kita pahami gitu. Baik. Kalau memang hasilnya menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dalam hasil sidang Komisi Informasi Pusat, Pak Samsudin, apa yang kemudian dilakukan? Cukup? Tidak ada masalah, tapi sekali lagi Komisi Informasi adalah itu menentukan, sekali lagi ya, bahwa dokumen itu harus dibuka atau tidak bisa dibuka. Tidak dalam konteks menyatakan asli atau tidak asli. Oke, itu harus clear posisinya. Karena kenapa kami melalui Komisi Informasi, sekali lagi bahwa teman-teman yang melakukan penelitian, standar-standar penelitian itu kan harusnya adalah melalui proses yang terjadi di lapangan, salah satunya adalah dokumennya. Jadi ada dokumen primer gitu ya. Yang sejatinya harus dipegang itu adalah misalnya, saya sebutkan tadi, teman-teman mengajukan akses dokumen yang dibutuhkan itu ada 20 tahapan. Termasuk di situ adalah ada KHS, ada KRS gitu, sorry. Lalu kemudian ada SOP-DO. Itu kan semua harus kita ini. Sayangnya pihak UGM itu kemudian sampai hari ini tidak memberikan. Karena ada tiga alasan dari UGM. Pertama adalah dia ada tapi tidak dalam penguasaan karena ada di Polda. Dia kemudian yang kedua adalah menyatakan bahwa memang tidak ada tapi tidak dalam penguasaan. Nah, ada memang yang tidak ada, gitu loh. Dalam konteks ini maka menjadi pertanyaan serius, apakah yang ada tidak dalam penguasaan, ada tapi tidak bisa dibuka, itu kan disebut adalah melalui tahapan uji konsekuensi. Baik, Pak Samsudin. Ya. Pak Samsudin, informasinya bahwa akan ada sidang lanjutan. Jikapun UGM tidak bisa memenuhi dari apa yang diminta oleh Ketua Majelis Hakim KIP, apa implikasinya dan kemudian agenda selanjutnya seperti apa? Saya kira ini taruhan bagi UGM ya. Ini universitas yang sangat terkenal, yang terbaik yang kita kenal selama ini gitu loh. Melahirkan banyak pemimpin bangsa gitu ya. Bahkan semboyannya itu kan sebenarnya tagline-nya UGM itu kan selamat datang pemimpin masa depan gitu loh. Nah sayang sekali kalau dalam konteks ini justru mereka tidak memenuhi. Karena ini kan sebenarnya adalah pertarungan dua rezim. Antara rezim yang tertutup dengan rezim yang pro pada keterbukaan. Negara kita sudah membentuk namanya lembaga Komisi Informasi Publik. Tujuannya adalah memastikan bahwa dokumen publik itu tersedia untuk dipenuhi hak asasi publik warganya terhadap informasi. Kalau ternyata kemudian UGM kekeh menyatakan bahwa ini tidak bisa dibuka padahal itu adalah betul dokumen publik, yaitu adalah perlawanan UGM terhadap sama di mana era keterbukaan sekarang ini. Dan itu taruhannya besar. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Yogi. Pak Yogi, balik lagi bahwa semudah Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, semua masalah kelar, tidak ada gugatan lagi, dan gugatan yang sedang berjalan di pengadilan itu selesai begitu ya. Dan kemudian juga kan Jokowi sudah berada di pucuk pimpinan negara ini, tidak ada jabatan publik lagi yang akan kemudian ditempuh selanjutnya. Mungkin apa yang kemudian harus bisa diselesaikan?
Ya, kalau kita menilai Pak Jokowi kan sedang memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa yang sedang menjadikan ijazahnya sebagai objek penelitian tanpa izin beliau. Yang namanya kita mau neliti terhadap objek ijazah ini kan dokumen pribadi. Dokumen pribadinya Pak Jokowi, kemudian mau dijadikan objek penelitian. Ini kan argumen yang disampaikan kawan-kawan Roy Suryo dan lain-lain kan. Mereka mencoba meneliti, katanya ini objek penelitian. Kemudian melakukan upaya bahwa ijazah ini adalah informasi publik dan lain-lain. Nah, itu silakan aja. Tapi kan itu kan nggak berdampak juga dengan hubungan mereka tersangkanya yang pada hari ini di Polda Metro Jaya. Nah, kalau Pak Jokowi udah berulang kali bicara, dia akan menunjukkan karena ini sudah masuk proses ranah hukum. Nanti ketika diminta, dia akan menunjukkan. Tapi sebelum diminta, apakah ada niatan baik untuk mengakhiri keributan-keributan di negeri ini terkait dengan tudingan-tudingan ijazah palsu ini? Ya karena ini kan sudah diproses hukum, mungkin nanti apabila kawan-kawan ini sudah merasa menyesal, keliling-keliling cari bahan nggak ketemu, ya kan? Mungkin minta maaf dengan Pak Jokowi. Saya rasa Pak Jokowi akan memaafkan. Nanti. Untuk membuktikan eksistensi Barajepe ini, apakah Barajepe juga akan sejalur dengan Laskar Cinta Jokowi untuk melaporkan KIP ini ke polisi? Kalau kita Barajepe kan sangat percaya dengan proses hukum. Ya silakan aja. Karena ini kan dua hal yang berbeda, dibilang sama Pak Samsudin tadi, itu dua hal yang berbeda. Bahwa ijazah Pak Jokowi ini nanti akan dibuktikan di proses hukum. Nah, kalaupun ada laporan ke KIP dan lain-lain, ya ini kan ya proses yang berbeda. Oke, baik. Kedepannya Barajepe akan seperti apa kalau memang Pak Jokowi sudah tidak berkecimpung di dunia politik lagi, apa yang dilakukan? Terakhir secara singkat saja. Ya, Barajepe ini kan memang organ yang terlahir di 2013 itu untuk mendorong Pak Jokowi supaya Pak Jokowi dicalonkan. Oke, 2 periode sudah, kemudian apa selanjutnya? 2 periode, kemudian terakhir kita di 2024 kemarin kan kita mendorong kemenangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, ke depan kita akan terus fokus mengawal pemerintahan ini sampai dengan 2029 dan mendorong Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk 2 periode. Oke, terakhir Pak Samsudin, kalau dinyatakan bahwa ijazahnya asli cukup, tapi kalau dinyatakan tidak asli, langkah apa lagi yang akan dilakukan secara singkat saja? Saya ingin menyatakan begini ya, saya kira yang menjadi penting adalah sekali lagi saya khawatir ini kita akan menjadi negara kepolisian. Apa-apa selalu ke polisi, apa-apa kepada polisi gitu ya. Ini bukan kejahatan yang luar biasa. Sebuah negara demokrasi itu justru penyelesaiannya adalah tidak semua harus di polisi. Dan kita sudah membentuk namanya Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi itu. Ini sengketa informasi, sengketa publik terhadap badan publik, ya di mana ada informasi yang publik merasa penting diketahui dan badan publik menyatakan itu bagian dari tertutup. Mari kita lihat prosesnya gitu loh. Jadi jangan kemudian serta-merta selalu berada pada kepolisian. Kita rajin bacalah terhadap, sayang sekali undang-undang itu dibentuk kalau kemudian tidak dipakai. Penyelesaian sengketa, kalau ada komisi atau ada komisioner di Komisi Informasi itu melanggar, tidak dengan laporan ke Barreskrim. Baik, tapi kan tidak ada salahnya memanfaatkan fasilitas untuk masyarakat mendapat keadilan, ya jalan satu-satunya adalah lapor polisi, Pak Samsudin. Oh, nah seperti itu, Mas. Penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan Komisi Informasi itu berada pada kode etik. Baik. Jadi di sana ada gitu loh. Ya. Dan ada peraturannya di sana gitu. Jadi saya kira harus kita lihat pada posisinya sama ketika hakim tidak bisa dipidana dengan putusannya. Ada komisi yudisial di sana untuk melakukan pengawasan untuk bagaimana menjaga integritas di para hakim itu. Sama Baik. juga ketika Komisi Informasi Publik. Ini harus kita lihat posisinya mekanisme penyelesaian. Sayang sekali kalau kemudian sekali lagi undang-undang itu kita buat, DPR memproduksi bersama dengan pemerintah, uang rakyat dipakai, tapi kemudian undang-undang itu tidak dijalankan. Kamu jadi problem gitu loh. Oke. Jangan-jangan kemudian kita ada sesuatu yang sedikit-sedikit kepada kepolisian. Sekarang ini ingat agenda utama kita adalah reformasi kepolisian. Ya. Ada tas di sana persoalan. Kalau kemudian semua dibawa ke sana, bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah gitu. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Selamat berjuang di sidang KIP, apapun hasilnya terima ya Pak Samsudin ya.
Semua harus menerima, Mas. Oke, Masyarakat baik. harus menerima itu. Baik, terima kasih Pak Yogi, juga terima kasih. Dan pemirsa Dialog NTV Prime saya akhiri. Saya Muhammad Rizal. Kita akan ketemu di NTV Prime Dialog usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.